Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita bertemu lagi untuk saling belajar. Saya harus katakan bahwa kita saling belajar. Sampai dengan hari ini, sekian puluh tahun saya hidup, sekian puluh tahun saya menggembalakan, saya mendampingi anak muda, melayani keluarga. Semakin saya tahu bahwa saya ini tidak tahu banyak. Semakin saya belajar, semakin saya menolong orang, semakin saya menyadari, saya ini butuh belajar banyak supaya nasihat, cara pandang, saran yang saya sampaikan itu bijaksana, sesuai dengan akal budi dan tepat pada sasaran untuk memberikan jalan keluar. Mari kita saling belajar dalam keluarga Indonesia ini. Kita masih di dalam segmen Family Unboxing. Family Unboxing. Kita akan bongkar permasalahan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam apapun lah. Kita mau belajar. Dan masih dengan masalah yang sebelumnya, yang dihadapi oleh Bejo dan Mawar. Bejo umur 23, Mawar umur 20 tahun. Dan mereka sudah pacaran 6 bulan, mereka kerja dengan gaji UMR. Kemudian Mawar hamil 3 bulan. Di bagian sebelumnya saya sarankan beberapa hal teknis. Bicara kepada keluargamu, bicara dengan keluargamu yang satunya, lalu bicara dengan baik-baik. Kemudian selanjutnya saya lebih bicara kepada kedua anak muda ini. Mengapa? Karena di tahap keempat dari 6 tahun hidup mereka, ini adalah fase yang lumayan berat. Karena mereka harus menyiapkan diri supaya hidup mandiri. Punya keterampilan untuk hidup. Dan saya katakan ini masa kebodohan. Umur 18-24 adalah masa kebodohan. Merasa paling pinter, paling bisa, paling kuat. Ya, paling hebat. Tapi tidak ada masalah dalam artian, oh kalau ini masalah di masa kebodohan, ya sudah Pak, biar bodoh terus. Tidak. Kalau saya katakan di masa kebodohan, mengapa? Karena di usia inilah banyak kesalahan dilakukan dalam hidup manusia. Coba saudara renungkan sendiri. Di titik manakah kebodohan itu banyak dilakukan? Apakah di fase kedua, ketiga, atau yang keempat ini, 18-24 tahun? Kita balik lagi ke permasalahan mereka. Sekarang saya lebih mendampingi akan kedua anak muda ini. Setelah terselesaikan dalam artian kalian ini menikah, saya sebelumnya sarankan, yang penting karena sesuai dengan keadaanmu ya, gajimu UMR, mungkin keadaan orang tuamu juga tidak sepenuhnya kaya raya untuk menolong kalian, maka beranggapanlah bahwa kalian menghadapi ini berdua. Berdua. Bersyukur kalau orang tuamu menolong. Contoh umpamanya setelah menikah ya, orang tua kalian mengatakan, kamu ini kan masih begitu muda pernikahanmu. Kamu ini butuh banyak hal. Baiklah papa mama sediakan, kalau mereka punya rumah beberapa, ini rumah, pakai aja. Cuma tidak sesederhana itu loh. Karena pakai rumah artinya bayar listrik, bayar air, bayar iuran sendiri. Atau salah satu orang tua mengatakan, kalian kasihanlah, minimal sampai lahir anakmu, kita bareng aja di satu rumah.
itu ada satu kamar kosong pakai, atau itu ada pavilion sebelah rumah utama, kalian pakai saja. Bersyukur kalau orang tuamu menolongmu. Bersyukur. Saya hanya sarankan jangan kemudian mengatakan, ya ditolong orang tua, kalau begitu beban mereka, tanggung jawab mereka. Jangan. Karena ketika kamu ini sudah menikah, tanggung jawabmu itu utuh. Sebagai apa? Sebagai kepala keluarga. Sebagai anggota keluarga yang sepadan. Yang sederajat dengan ayah ibumu. Lalu saya sarankan, kalau umpamanya kalian itu mesti keluar dari rumah masing-masing. Kalau belum punya uang untuk kontrak rumah, kalian ambil kos suami istri. Jauh lebih murah daripada kontrak rumah. Kontrak rumah bayar di depan. Setahun saya anggap, sebulan anggap 1 juta, berarti setahun 12 juta. Ya kan? Bayangkan kalau sebulan 1,5 juta, berarti setahun 18 juta. Terlalu berat di depan. Saya sarankan, sepakatlah ambil kos suami istri. Berikutnya, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Saya tahu kalau mawar ini hampir 3 bulan, ya tetaplah bekerja kalau diperbolehkan di kantor atau di tempat kamu kerja, ya bekerjalah sampai di usia kamu ini mau melahirkan. Contoh kamu ini kan hamil 3 bulan, beberapa urusan taruhlah 2 minggu. Ya, kemudian kamu ambil nih 4 bulan ke depan masih kerja. Hanya untuk apa? Pertama, kamu tidak nganggur. Kalau nganggur itu pikirannya bisa kemana-mana, liar. Ya kalau mentalmu itu sehat, kamu dengan senang sukacita menerima kehamilanmu dan bayimu akan tertolong. Tapi kalau belum seperti itu mentalnya, kamu kerja. Kamu kerja membantu keuangan suami. Suami loh ini, bukan pacar lagi. Berikutnya menabung, menyiapkan untuk kelahiran bayi. Dan ingat loh, kamu kalau sudah hamil, kamu harus ke dokter rutin. Ke dokter rutin itu lumayan biayanya. Ya kalau kamu itu tidak cukup biaya, ya cobalah ke puskesmas. Itu fasilitas pemerintah. Dan pemerintah ini fokus pada orang hamil. Saya melihat, aduh bersyukur, masih ada jalan keluar di sana. Tapi kalau umpamanya kamu ingin ke dokter yang lain dengan biaya, ya biayamu sendiri, ya perhitungkan itu dengan baik. Jadi setelah tempat tinggal, sekarang pekerjaan. Kenapa saya harus bicara soal mawar dulu? Ya karena Bejo harus tetap kerja. Sudah kerja aja. Nah sekarang kalau mawar ini boleh kerja sampai dengan dia mau melahirkan, taruh umur 8 bulan kandungan masih boleh kerja, sudah kerja dulu aja. Ya. Kemudian pastikan akan ada cuti melahirkan. Nah cuti melahirkan ini saya nggak tahu kalau tempat kerjamu mawar ya, itu baik ya kamu akan diperbolehkan ambil cuti melahirkan kemudian kerja lagi. Tapi itu nantilah. Anggap saja 4 bulan ke depan ini persiapan untuk kelahiran anakmu. Bekerja itu nanti dibicarakan dengan Bejo. Ya sekali lagi dua-duanya ini nama samaran, nama umum lah. Kemudian setelah tempat tinggal tidak ada masalah, setelah pekerjaan oke, baru kemudian bicarakan keuangan dengan baik. Saya sarankan turunkan standarmu. Ketika engkau muda, engkau kerja, engkau boleh lakukan apapun atas uangmu. Tapi ketika kamu ini sudah menikah, kamu tidak sebebas itu loh, kamu sudah menikah loh.
Selain juga untuk kepentingan bersama, berdua, kamu juga harus memikirkan akan anakmu loh. Jadi bicarakan, bahkan bicarakan dengan detail. Sekali lagi, turunkan standarmu ketika masih bujang. Turunkan standarmu. Kalau kamu biasa jajan, ya, kamu biasa jajan seminggu 2 kali atau 3 kali bahkan. Tapi ketika keadaan seperti itu, ya jangan jajan sekian kali dong. Sekian kali jajan kamu habis berapa? 15.000, 20.000, 25.000. Tidak bisa lagi seperti itu. Jadi bicarakan dengan bejo. Kalian berdua sedang belajar membangun pernikahan, membangun keluarga. Disinilah akan terbukti apakah kalian berdua ini memang niat untuk berumah tangga. Karena kalau orang niat berumah tangga artinya berupaya bagaimana supaya rumah tangganya ini terbangun dengan baik. Bukan mengacaukannya. Jadi saran saya adalah bicarakan keuangan dengan baik, turunkan standar hidupmu. Karena kamu sudah menikah, lalu aturlah. Pak, bagaimana mengaturnya? Kalau saran saya, sesuai dengan iman masing-masing. Tapi kalau saran saya sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan sumber dari berkat, sumber dari semua yang kita terima. Maka seluruh penghasilanmu itu kembalikan 1/10-nya ke Tuhan. Saya tidak mau berdebat di sini. Saya hanya menyarankan. Mengapa? Karena itu langkah iman. Mengakui bahwa segala sesuatu bersumber daripadamu. Setelah 10% kalian punya 90%. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah tabungan. Tabungan. Anggap saja tabungannya juga 10%. 10%. Tabungan buat apa? Buat kelahiran anakmu. Pak, nanti dari kantor menolong, itu nanti. Tapi sikap ini bagian dari tanggung jawab. Kemudian, apa yang dibutuhkan? Ya untuk kalian bertahan. Bertahan hidup. Turunkan standarmu untuk makan. Berikutnya lagi untuk komunikasi, untuk beli pulsa dan segala macamnya. Berikutnya apa lagi? Untuk periksa ke dokter. Perhatikan itu. Berikutnya apa lagi, Pak? Ya persiapan. Untuk apa? Untuk bayi tambahan. Beli popok, beli apa gitu. Jadi aturlah keuanganmu, siapkan keuanganmu dengan baik. Kalau kalian sudah bicara seperti itu, maka itu awal. Awal untuk membangun kesepakatan, awal untuk saling mengerti, awal untuk saling mendukung. Dan sebagai penutup di bagian ini, tetaplah saling mendoakan. Tetaplah percaya Tuhan mengasihi kalian. Ada jalan keluar. Maka saya ucapkan selamat. Selamat memasuki dunia baru pernikahan. Dunia yang lebih nyata. Dunia di mana ada begitu banyak hal, banyak kesempatan. Ambillah kesempatan yang bernilai semangat dan kehidupan. Maka hidupmu akan berbeda. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.